KPK pada Rabu 12 Januari 2022 malam. Dalam OTT di Jakarta dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, KPK mengamankan total 11 orang. Hingga kini, KPK masih terus melakukan pemeriksaan kepada pihak yang terjaring OTT. KPK memiliki waktu 1 kali. Lucunya logika HNW, Bupati Penajam ditangkap, IKN yang dipermasalahkan. Ditulis oleh X Hardi dari sewar.com. Pada Desember lalu ada berita yang menyebutkan bahwa Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU Kalimantan Timur yang juga merupakan wilayah calon IKN baru diterjang banjir. Seratusan rumah yang tersebar di 2 desa dan 1 kelurahan di Penajam Pasar Utara. Anggota Pansus RUU IKN yang juga politisi PKS Ahmad Nur Yasin mengatakan banjir di Penajam Pasar Utara tersebut sebetulnya bukan pilihan ideal dan tepat menjadi IKN. Banjir yang berulang kali di Penajam Pasar Utara dianggapnya sebagai penguatan sikap penolakan fraksinya di DPR atas rencana pemindahan IKN ke PPU. Intinya PKS menolak karena jelas dia adalah partai yang memposisikan dirinya sebagai oposisi sejati. Jadi bisa disebut hampir semua yang dikerjakan atau diwacanakan pemerintah akan ditolak dengan berbagai alasan. Kemudian Hidayat Nur Wahid atau HNW mengatakan dalam cuitannya, apalagi dengan terjadinya OTT terhadap Bupati Penajam Pasar Utara, itu mengisyaratkan banyak masalah di lokasi calon IKN. Ini benar-benar komentar yang sangat tidak bermutu. Wakil Ketua MPR RI tidak bisa mengeluarkan statement yang sangat tidak nyambung. Apa hubungannya pejabat korup dengan aspek IKN? Bagi yang belum tahu, Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud ditangkap KPK karena diduga menerima suap dan gratifikasi. Dia jadi tersangka bersama 5 orang lainnya. Dia adalah kader Partai Demokrat. Dan menariknya, KPK dikabarkan akan menyusuri ada tidaknya aliran dana suap ke Partai Demokrat. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, di Kalimantan Timur saat ini tengah ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat. Abdul Ghafur menjadi salah seorang kandidat calon ketua di sana. Cukup sampai di sini. Yang kena OTT siapa, tapi kenapa IKN yang jadi masalah? Apakah penangkapan Bupati ini artinya ada kebobrokan dan IKN harus dibatalkan? Ini logika yang tidak nyambung sama sekali. Ibarat saya makan nasi goreng dan capcay. Capcaynya tidak enak, sayurannya sudah basi. Lalu saya katakan ada banyak masalah di nasi gorengnya. Masuk akal nggak? Mau salahkan ya, salahkan Demokrat dong. Kan yang ditangkap adalah kadernya. Kenapa jadi lari ke lokasi IKN? Lagi pula kepala otoritas IKN nanti akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Dan hampir dipastikan bukan kader Demokrat apalagi PKS. Rasanya sangat teramat, terlalu tidak mungkin. PKS seperti sengaja ingin menggiring opini bahwa IKN banyak masalah sehingga harus ditunda bila perlu dibatalkan pemindahannya. Tapi di balik penolakan mereka ada logika yang cacat dan menyesatkan. Salahnya orang lain malah mau digeser ke pemerintah. PKS selalu sakit hati dalam memberikan penyampaian. PKS terlalu ngegas ugal-ugalan, saking ngegasnya logika pun diabaikan, yang penting bisa menyerang dan nyinyir. Presiden Jokowi baru-baru ini juga sudah mengungkapkan nama dari IKN baru. Nama yang akan dipakai adalah Nusantara. Alasan pemilihan Nusantara adalah karena kata tersebut menggambarkan keberagaman dari Indonesia. Dan seperti biasa, fraksi PKS belum bisa menyepakati soal pemberian nama Nusantara untuk IKN baru. Padahal DPR sudah setuju dengan penamaan tersebut dan berbagai opsi yang ada di antaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warnapura, Cakrawalapura, Kertanegara, dan lain-lain. Jadi maunya PKS apa? Apakah PKS akan setuju dan baru puas kalau nama IKN jadi kelapa? Dan seolah mau jadi partai oposisi paling komplit, PKS juga tolak pengesahan RUU IKN di rapat paripurna. PKS sendirian yang menolak, fraksi lainnya setuju. Peduli amat PKS mau setuju atau enggak. Yang pasti selama 16 jam rapat menyepakati sejumlah hal terkait RUU IKN. Mulai dari nama ibu kota Nusantara, bentuk atau sistem pemerintah, sistem pendanaan, hingga sumber pembiayaan. Beres. PKS tidak setuju juga tidak berdaya. Kalah kekuatan untuk melawan karena memang partai ini suka lawan arus sendirian. Sedangkan partai lain saja setuju dengan beberapa catatan dan pendapat. Tapi memang bagus. Tidak terbayang PKS dan komplotannya berkuasa di parlemen. Bakal banyak aturan dan kebijakan yang ngawur. PKS tidak setuju, artinya sudah benar. Justru kalau PKS tidak ada reaksi, artinya ada yang perlu dievaluasi. Bagaimana menurut Anda? Si Badrun lebih bayar di depan mata diam, mau sok anti korupsi, ditulis oleh Cak Sud dari suar.com.
Ada dosen pegawai negeri sipil alias ASN yang nyata-nyata digaji oleh pemerintah dan makan dari uang rakyat. Malah dia bikin sensasi melaporkan anak-anak presiden yang notabene adalah pemimpin pemerintahan dengan dalih korupsi. Dan parahnya lagi, tanpa bukti lagi. Orang ini, katakan saja si Badrun, bisa jadi memang melakukan ini karena dia memang pegiat anti korupsi. Hebat ya? Jangan dulu bilang gitu ya. Dia habis dikuliti oleh netizen. Ternyata dia melakukan ini bukan dengan niat yang baik, tapi dengan niat mau merusak nama baik presiden. Netizen Indonesia memang top. Setelah kelakuan dia yang merasa hebat itu terjadi, dibongkarlah siapa si Badrun ini. Kamu ketahuan ya, ternyata simpatisan partai sapi? Mau nyangkal. Sebetulnya bagus juga ada warga negara yang mempunyai kesadaran dan berani melaporkan kasus korupsi. Masalahnya ada buktinya enggak? Masalah lain adalah orang ini yang katanya akademisi dan dosen salah satu universitas negeri di Jakarta, kok diam saja saat ramainya berita lebih bayar di DKI? Kemana saja dia? Kok diam saja? Banyak kasus lebih bayar di DKI yang mengindikasikan terjadinya korupsi. Nih contohnya. 1. Kelebihan pembayaran gaji atau TKD atau TPP tahun 2020 senilai Rp860.783.587. 2. Kelebihan pembayaran pengadaan penambahan daya listrik PLN pada kegiatan pengelolaan pompa stasioner, pompa mebel, bangunan rumah pomda, serta rumah jaga senilai Rp70.301.000. Dan 3. Kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik pada Sudin SDA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu senilai Rp1.590.423.823,40. Dalam dokumen BPK dijelaskan permasalahan kelebihan pembayaran atas 2 paket kegiatan, yakni kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD Pulau Sebira senilai Rp952.231.620,16 dan kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD Pulau Kelape 2 senilai Rp638.192.203,24. Di dokumen yang sama, Kepala Dinas SDA menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan menyetorkan ke kas daerah. Pertama, kelebihan pembayaran insentif tenaga penunjang kesehatan yang dibayarkan dari dana belanja tidak terduga senilai Rp6.505.195.000. Kedua, kelebihan pembayaran atas kegiatan penggantian AC chiller, air handling unit dan instalasi pada Kota Administrasi Jakarta Utara senilai Rp1.180.267.787. Dan ketiga, kelebihan pembayaran atas belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, lift atau elevator pada RSUD Pasar Rebo